Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Maria Desiana Inadarang dengan NIM 8420222006 semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika mata kuliah Pemodelan Matematika dosen pengampun Roberta Urunhurin SSI MPD. Yang berikut poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, asumsi-asumsi. Yang ketiga, skema. Dan yang keempat, pemodelan matematika. Yang berikut kita masuk ke pengertian flu dan pilek. Flu dalam bahasa Indonesia berarti penuh, dalam penggunaan bahasa sehari-hari berarti flu. Biasanya dipakai untuk menunjukkan bahwa sesuatu sudah mencapai kepastian maksimal. Misalkan kepastian ruangan yang sudah full, artinya ruangan sudah penuh. Pilek adalah kondisi medis yang ditandai dengan gejala seperti hidung berair, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan terkadang disertai dengan penyakit tenggorokan. Pilek biasanya disebabkan oleh infeksi virus seperti flu atau rotavirus. Jadi flu adalah kata yang menunjukkan kondisi, sedangkan pilek adalah penyakit atau kondisi yang berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan atau yang berikut penularan penyakit flu dan pilek melalui droplet atau percikan saat orang yang berinfeksi bersin, batuk, atau bahkan berbicara. Mereka mengeluarkan droplet kecil yang mengandung virus ke udara dan bisa dihirupkan oleh orang sekitarnya. Kontak langsung. Virus flu dan pilek dapat menyebarkan melalui sentuhan langsung dengan orang yang terinfeksi, misalnya melalui jabat tangan, lalu orang yang terinfeksi menyentuh hidung, mulut, atau mata mereka sendiri. Kontak tidak langsung. Virus dapat bertahan di permukaan seperti ganggang pintu, meja, atau barang lain yang sentuh orang yang terinfeksi. Yang berikut sistem ilmu lemah. Orang dengan sistem ilmu yang lemah lebih rentan terhadap penularan terhadap penyakit flu dan pilek, misalkan anak-anak atau orang tua atau orang dengan kondisi medis tertentu. Yang berikut gejala lanjutan pilek. Yang pertama, bentuk kepanjangan. 2. Sakit tenggorokan yang bersistem. Yang ketiga, hidung tersumbat atau meler yang berkepanjangan. Yang kelima, sinusitis. Dan yang keenam, infeksi telinga. Gejala awal flu: demam tinggi tiba-tiba, sakit kepala yang cukup parah, nyeri otot dan sendi yang menyuruh, kelelahan, estek atau lemah, menggigil, sakit tenggorokan yang lebih terasa, bentuk batuk kering yang lebih intens, hidung tersumbat atau meler tapi kurang minum dibandingkan pilek, mual atau muntah. Yang berikut pencegahan penyakit flu dan pilek. Rajin mencuci tangan dengan sabun, hindari penyakit wajah, terutama hidung, mulut, dan mata. Yang berikut gunakan masker, terutama di tempat ramai. Yang berikut jaga jarak dari orang yang terlihat sakit. Gejala awal flu dan pilek: hidung tersumbat, bersin-bersin, sakit tenggorokan, batuk ringan, mata berair, sedikit sakit kepala, kelelahan ringan, suhu tubuh. Yang berikut pencegahan penyakit flu dan pilek. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun, hindari penyentuh wajah, terutama hidung, mulut, dan mata. Gunakan masker, terutama di tempat ramai. Jaga jarak dari orang yang terlihat sakit. Gejala awal flu dan pilek: hidung tersumbat atau meler, bersin-bersin, sakit tenggorok, batuk ringan, mata berair, sedikit sakit kepala. Kita lihat yang berikut gejala lanjutan flu. Yang pertama, batuk parah dan
berkepanjangan. Yang kedua, nyeri otot atau sandi yang berkepanjangan. Yang ketiga, kelelahan yang ekstrem. Yang keempat, sakit kepala yang berulang. Pencegahan penyakit flu dan pilek. Vaksin flu. Yang kedua, cuci tangan secara rutin. Yang ketiga, hindari penyentuhan wajah. Yang keempat, tutup mulut dan hidung. Yang kelima, hindari kerumunan. Yang keenam, jaga jarak. Yang ketujuh, diet seimbang. Yang kedelapan, olahraga teratur. Yang kesembilan, lingkungan bersih. Yang kesepuluh, hindari kontak dengan orang yang sakit. Dan yang kesebelas, penggunaan masker. Kita lanjut ke berikut asumsi-asumsi yang signifikasi. Yang pertama, populasi tertutup atau tidak ada proses migrasi, terjadi proses kelahiran dan kematian, laju kelahiran sama dengan laju kematian, penyakit dapat disembuhkan, setiap individu yang belum terserang penyakit masuk ke subpopulasi, individu yang sembuh mempunyai kekebalan dalam jangka waktu tertentu, penyakit menular melalui kontak langsung antara individu rentang dengan penderitaan, tidak ada masa inkubasi apabila terjadi proses penularan, masa terjangkit yang cukup lama. Yang berikut kita masuk ke simbol-simbol. S. Keterangan individu-individu yang terkena penyakit dan masuk ke kelas internet. Yang kedua, I. Individu-individu yang telah terjangkit penyakit dan dapat menyebabkan penyakit kepada individu-individu pada kelas subjek. R. Individu-individu yang telah sembuh dari penyakit. Mu. Laju kelahiran atau kematian populasi. Beta. Laju populasi yang penularan penyakit. Alfa. Laju sembuh populasi. Nah, jadi ini gambar skemanya. Jadi di sini mu ini merupakan laju kelahirannya. Jadi setiap populasi yang lahir akan masuk ke populasi yang rentan. Untuk mu S-nya ini yaitu populasi mengalami kematian. Untuk beta SI ini dari populasi rentan masuk ke populasi infeksi. Terus mu I ini merupakan populasi kematian alami. Alpha I dari infeksi ke sembuh. Mu R adalah populasi kematian alami. Yang berikut pemodelan matematika. ds per dt sama dengan mu kurang beta SI kurang mu S. di per dt sama dengan beta SI kurang alfa tambah mu kurang I. dr per dt sama dengan alfa I kurang mu R. Hanya itu saja penjelasannya. Sekian dan terima kasih.
Pahit yang